Horas menjua untuk kita semua. Ini adalah video bagian ke-7 kritik atas penyesatan secara Batak di laman YouTube Guru Gembul. Kita sudah ajak dia diskusi, tapi sepertinya pun tidak begitu tertarik dia. Saya juga makin tidak tertarik. Kita bahas langsung saja ke materi berikutnya. Seperti itu. Nah, berarti di situ ada perdebatan, tapi perdebatan itu sekali lagi menunjukkan bahwa kita masih ngeblank, masih gak jelas tentang asal-usul orang Batak itu berasal dari mana. Adanya catatan tentang orang Batak abad ke-13 dari Cina, kemudian dari Portugis abad ke-16, tidak menunjukkan apapun selain justru malah menghasilkan kebingungan yang lebih parah lagi. Uraian sebelumnya sudah ditunjukkan suku Batak itu bisa mengungguli sejarahnya masa ke masa dibanding suku bangsa lain Nusantara. Coba lihat, cari tandingannya, mana lebih tua suku bangsa Batak yang di Sumatera Utara ini menurut tarik-tarik tahun, tapi dengan catatan harus ada tertulis kata Batak, bukan hanya cocokologi, hanya coba-coba untuk merekonstruksi dan menyambungkannya dengan budaya-budaya lama tanpa referensi. Kemudian dalam mitologi si Raja Batak adalah mitologi penciptaan manusia yang paling umum diterima. Mitologi ini juga bisa menunjukkan hubungan marga Batak satu lawan sama lainnya yang berasal dari si Raja Batak, menyatakan leluhurnya turun di Gunung Pusubuhit. Ini saya jadi tersangkut dengan cerita perahu Nuh yang sangkut di gunung. Kemungkinan, ya ini persepsi, nenek moyang orang Batak itu ingat leluhurnya dulu sangkut di gunung, dan peradaban tertua seluruh dunia menyatakan adalah peradaban gunung, bukan peradaban pantai. Karena itu dalam catatan buku William Marsden History of Sumatra dikatakan orang Batak itu adalah pribumi paling asli, mengakui pribumi paling asli karena legendanya tidak menyatakan datang dari manapun. Meski ada saat ini orang Batak atau mengaku bukan Batak masih teringat perahu leluhurnya terombang-ambing di Selat Malaka sampai ke pantai timur. Saya tidak tahu berapa puluh atau ratus tahun lalu kedatangan itu, kalau masih ingat cerita terombang-ambing di perahu. Kemudian di awal-awal Anda mengakui bahwa yang orang Sumatera itu atau Batak itu berasal dari Austronesia atau Formosa atau Taiwan. Oke saja, secara DNA juga itu ada hubungan terbukti. Tetapi anehnya Anda mencari asal-usul nenek moyang orang Batak, Anda menghubungkan ke Formosa, tapi Anda tidak menghubungkan dan membingungkan dan mencampur aduk leluhur orang Batak seolah-olah terpisah dari leluhur Sumatera seperti Aceh, Melayu, Jambi, Komering, Lampung, Minangkabau, dan lain-lain. Sekarang kita akan membicarakan screenshot di monitor Anda. Orang Nusantara kuno merendahkan suku lain dengan menyebutkan Batak. Anda menyatakan screenshot ini dikutip dari detiknews.com, pendapat Ikhwan Ashari, yang Anda sorot Batak sebagai nama etnik di konstruksi Jerman dan Belanda. Saya bingung, ini betul pernyataan Pak Ikhwan Ashari, sejarawan UNIMED, Universitas Negeri Medan, atau wartawan Detik News yang salah mengutip, atau Guru Gembul yang mengutip dari tempat lain dan tidak memverifikasi, yang tempat lain juga tidak bertanggung jawab? Kita akan lihat. Orang Nusantara kuno merendahkan suku lain dengan menyebutnya Batak. Di Malaysia, orang asli menyebut dirinya Batak. Ini berbeda dengan Melayu. Mereka sebagian besar ada di Pahang, dan banyak lagi dialek-dialek atau sub-subnya di sana. Jadi menurut penulis buku ini, Tuk Poli, mereka kalau rasnya dikatakan Negrito atau bisa dikatakan orang yang berkulit gelap. Sedikit berbeda dari orang Batak di Sumatera Utara. Saya juga masih belum tahu hubungannya, tapi yang jelas Batak di Malaysia adalah pribumi asli. Batak di Sumatera juga adalah pribumi asli. Batak di Filipina juga adalah pribumi asli. Nanti kita lihat. Jadi yang kuno itu, suku kuno itu adalah ya ini. Terus siapa yang menghina mereka? Suku-suku baru. Kemudian Anda menyebut di Malaysia orang sudah tidak mau lagi disebut Batak. Mereka Batak. Saya belum lihat mereka mengaku bukan Batak.
kecuali Anda bisa membuktikan jika label Batak itu hanya dilabelkan disematkan pada mereka, bukan seperti orang Batak di Sumatera Utara yang mengaku Batak. Oke, kita beranjak ke Filipina. Batak ada di Palawan, Filipina, dan disebut kembali direndahkan. Ya, seperti di Malaysia, mereka orang gunung yang secara kebudayaan agak tertinggal. Tetapi kembali kita sorot, Filipina orang sudah tak mau lagi disebut Batak karena melecehkan. Orang Batak di Filipina itu dihormati karena mereka sudah tinggal di Palawan sejak 60.000 sampai 70.000 tahun, dan pertama kali tiba pada saat air laut belum seperti sekarang ini, yaitu masih sangat rendah, di mana Sundaland masih bersatu dan tidak seperti pulau-pulau saat ini. Ya, ini ada sebagian artikel saya baca menyatakan ini label yang disematkan karena ada penduduk-penduduk dengan suku-suku sangat sedikit, mereka dilabelkan Batak untuk menunjukkan orang gunung. Sekarang saya tidak tahu juga apakah mereka mengaku Batak. Yang jelas menunjukkan di sini lagi mereka adalah penduduk asli. Kita akan pindah ke Batak Filipina selanjutnya. Kota pemimpin besar, begitulah menurut mereka. Tempat lahirnya Ferdinand Marcos. Kota Batak tertulis C. Jadi di sini lagi kita balik kembali lagi, dan di Filipina orang sudah tak mau lagi disebut Batak karena melecehkan. Ini pendapat Ikan Wacari. Ini pendapat yang memalukan saya rasa. Oke, kita baca. Kita lihat apa katanya. Etnologi, catatan sejarah mengenai asal-usul nama Batak tidak tersedia. Namun demikian orang-orang percaya bahwa Batak sudah menjadi nama tempat bahkan sebelum kedatangan orang Spanyol. Dan dalam beberapa catatan awal orang Spanyol, nama kota juga ditulis sebagai Batak, dia menggunakan G. Kemudian ada 3 teori di mana penduduk asli tempat itu menjelaskan bagaimana kota mereka mendapatkan namanya. Salah satunya adalah penduduk kota itu menyatakan bahwa Batak adalah penduduk asli tempat itu. Istilah Batak berarti bantuan yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, nama itu pasti berasal dari sifat umum orang-orang yang selalu siap membantu siapapun, baik orang Batak maupun bukan. Ini agak berbeda ya dengan yang dibuat oleh Ikan Wacari atau kesalahan dari Gumbul atau kesalahan dari Detik News, bahwa Batak di sini bukan terbelakang, malah menyatakan yang berarti memberi bantuan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Teori lainnya adalah berasal dari Indonesia. Siapa yang memberikan nama tempat itu sebagai Batak? Orang-orang Indonesia ini berimigrasi dari Asia Tenggara sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ini pendapat Jaydes tahun 1968. Wah, luar biasa kan? Jadi Batak yang di kota Batak ini agak mirip dengan Batak di Indonesia. Legenda lain menceritakan bahwa ada orang yang berjam-jam masuk ke dalam lubang, tetapi sia-sia. Setelah itu ada orang lewat dari kota tetangganya, Poai. Kebetulan mereka mendengar, "Bantu aku berdiri, bantu aku berdiri, bantu aku bangun." Setelah memahami apa yang dimaksud, kedua orang itu menarik pria itu keluar, lalu berkata nama tempat itu Batak Gamen. Jadi sudah Guru Gumbul ya, kalau Pak Ikan Wacari bukan yang menyatakan, tolong diverifikasi karena ini sangat memalukan. Kalau Guru Gumbul sebaiknya minta maaf lah. Kemudian satu lagi, asal usul orang Batak. Tidak ada silsilah orang lain di Sumatera ini yang saya temukan bisa menunjukkan dari mana asal usul leluhur marga-marga Batak yang ratusan itu, meski tidak terkaptur semua, masuk semua, mayoritas bisa dijelaskan oleh Torombo si Raja Batak. Jadi seperti pendapat dari Pak Ikan Wacari, hanya di Indonesia istilah hinaan itu masih dipakai karena ada peran misionaris Jerman. Hinaan apa? Orang sangat kagum sekali punya silsilah. Kenapa yang tidak punya silsilah yang tidak jelas dari mana juga menghina? Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai. Ada 2 periode di sini. Saya putuskan ini garisnya, ini teori mas dari saya.
zaman Iskandar Zulkarnain dipercaya menjadi leluhur raja-raja Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Ini adalah revolusi budaya, saya perkirakan berdasarkan tahun 1600. Ada video saya khusus tentang ini kalau untuk lebih detailnya kenapa saya mengambil patokan ini. Dan inilah Tarombo si Raja Batak. Jadi saya percaya Tarombo si Raja Batak itu ada hasil kesepakatan banyak leluhur untuk menghindari kehancuran kepunahan tradisi atau sebuah bangsa yang harus dipertahankan. Video selanjutnya juga saya akan menceritakan bagaimana pengaruh Kristen dan Islam di tanah Batak sebelum zaman kolonial. Oke, kita lanjutkan. Di dalam Tarombo si Raja Batak dia mempunyai 2 orang anak. Ini Tarombo yang umum ditemukan, yaitu Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbaun. Dari Guru Tatia Bulan saya akan tunjukkan Raja Uti, Saribu Raja, Limbung Mulana, Sagala Raja, Silo Raja, karena ada hubungannya dengan nama-nama di luar Batak. Kemudian Raja Isumbaun saya menunjukkan keturunannya Sori Mangaraja, yang lainnya 2 lagi saya tidak tunjukkan karena ada hubungannya dengan daerah lain di Sumatera. Kita akan mulai dari anak pertama Guru Tatia Bulan, Raja Uti. Raja Uti disebut Raja Pinangkabau dalam tulisan Lak-Lak Guru Sinangga tahun 1872. Adakah hubungan ini dengan dinasti Hatorusan atau adakah Tarusan di Sumatera Barat? Belum ada hubungan yang jelas. Jadi kalau ini betul-betul Raja Minangkabau sebelum dikuasai Iskandar Muda, keturunan Iskandar Muda yang mendirikan Pagaruyung, kemungkinan Raja Uti adalah salah satu pendiri Tarombo si Raja Batak. Kemudian ada nama Saribu Raja, anak kedua Guru Tatia Bulan. Nama Saribu Raja, nama miripnya adalah Seribu Raja, disebut Raja Diraja Sriwijaya Jambi dalam buku amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi di sana juga ada dikatakan di media sosial bahwa si Pahit Lidah juga keturunan Seribu Raja. Sementara di tanah Batak juga ada si Pahit Tua, ya, si Pahit Lidah mirip, akan kita tunjukkan pada nanti, bagian nanti. Kemudian ada nama Limbung Mulana. Ada sebagian orang mengatakan mereka adalah Lim dan Beng bersaudara, pendekar sakti dari Cina yang berkunjung ke tanah Batak untuk mengambil emas dan permata, berburu emas dan permata. Akhirnya mereka lah penghuni awal di Pusuk Buhit karena mereka mempunyai kampung di sana. Juga Sagala Raja adalah mempunyai kampung di Pusuk Buhit. Adakah hubungannya dengan Skala Bekak? Saya belum tahu. Kemudian anak kelima Silau Raja. Anak kelima dari Guru Tatia Bulan, Silau Raja. Silau Raja dalam Tarombo keturunannya bernama Pasir Raja. Kemudian ada negara kerajaan Samudra Pasai, pendirinya disebut Marasilau. Marasilau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai Raja Silau. Jadi ada kemiripan Silau Raja dengan Marasilau. Kemudian Pasai ada kemiripan dengan Pasir Raja sebagai keturunan Silau Raja. Kemudian kita beranjak ke keturunan Raja Isumbaun, yaitu yang pertama Sori Mangaraja, dari ada lagi 2 adiknya. Disebut Batara Sangti dalam buku sejarah Batak. Sori Mangaraja adalah Sri Raja Maharaja di kerajaan Aruh. Banyak juga penulis pada saat zaman dulu menyatakan Aruh itu adalah kerajaan Batak juga. Dari keturunan Sori Mangaraja ini ada beberapa marga yang bisa dihubungkan, beberapa leluhur dihubungkan ke tempat lain, yaitu Manurung. Ada Toh Manurung di Sulawesi, meski kita belum tahu apa hubungannya. Si Pahit Tua, apakah ini si Pahit Lidah seperti saya uraikan tadi? Katanya si Pahit Lidah juga menurut beberapa sumber Perbal adalah keturunan Seribu Raja di Raja Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada marga Kembaran, dikatakan dia pergi ke Tebas Laki dan bertempat tinggal di Cialai Nabola. Katanya dia berasal dari Pagaruyung menurut pustaka Kembaran. Ada dulu katanya kitab Lak-Lak berbahasa Batak Karo yang sampai saat ini belum terlihat wujudnya, tapi sudah pernah diberikan kepada pencetak Jihan Newman dalam bentuk transliterasi. Kemudian ada marga purba keturunan Sori Mangaraja. Ada juga kisah Bukit Seguntang Sangsa Purba. Apakah ini semua adalah pendiri Tarombo si Raja Batak? Ya, belum bisa dibuktikan. Yang jelas tahun 1539 kerajaan Batak sudah ditaklukkan Aceh, begitu juga Minangkabau. Tidak disebut adanya Pagaruyung saat itu. Pires tahun 1515 juga tidak mencatat Pagaruyung. Bagian kedua, Sultan Iskandar Muda tahun 1600-an sudah berkuasa atas bagian Sumatera dan Semenanjung. Apakah nama Iskandar Zulkarnain
ini adalah pengaburan dari asli Sulkar Iskandar Muda dari Aceh yang disebut Wilar 1946 mendirikan Pagaruyung? Kita belum tahu, masih butuh bukti-bukti lainnya. Jadi itu dulu untuk saat ini. Kita akan lanjutkan ke video ke-8, melihat hubungan Kristen Islam sebelum masuknya kolonial Belanda ke tanah Batak. Jangan lupa subscribe, sukai, bagikan, dan komentari. Horas menjojua, jojua untuk kita semua.